Halo Sobat Nizam Aquatic, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberi kesehatan selalu ya. Arowana merupakan ikan cantik dan menawan secara berenang, fisik maupun warnanya yang sangat memukau dan merupakan ikan yang mempunyai daya investasi yang menguntungkan loh, karena harganya terbilang cukup fantastis. Namun bukan hal yang mudah untuk memelihara ikan tersebut, karena ikan ini tergolong ikan yang mudah stres loh dan bisa menyebabkan kematian pada ikan jika perawatannya yang asal-asalan, apalagi dengan ukuran ikan yang kecil di bawah 15 cm. Maka dari itu, jika sobat ingin memeliharanya, kali ini Nizam Aquatic akan membagikan sebuah tips atau tutorial cara merawat baby arowana agar sehat dan tidak mudah stres. Yuk mari simak videonya, jangan skip-skip ya sob, supaya kamu tahu caranya dengan benar. Yang pertama, menyiapkan akuarium. Persiapan akuarium sangatlah penting ya sob. Gimana nggak penting? Kalau nggak ada akuarium, mau ditaruh di mana ikan arowana kalian? Mending kalau ada kolam. Kalau nggak ada, apa sih mau taruh di galon? Bercanda ya sob. Tapi memang jika kita mau memelihara ikan arowana, khususnya untuk melihat keindahan warnanya, sobat harus menyiapkan akuariumnya terlebih dahulu ya. Dan untuk size akuariumnya tentunya harus sesuai dengan kehidupan ikan yang akan dipelihara, yaitu minimal panjang dari akuarium tersebut yaitu 3 kali lipat dari panjang ikan dan lebarnya 2 kali lipat dari panjang ikan arowana tersebut. Misal nih, ikan 10 cm berarti minimal akuarium yang digunakan memiliki panjang 30 cm dan lebar 20 cm. Namun alangkah baiknya jika lebih besar lebih baik. Kalau saya pribadi lebih ke ukuran akuarium 60 x 30 x 30 ya sob untuk baby arowana, atau bisa langsung ke panjang 100 cm supaya sobat tidak perlu upgrade akuarium lagi ketika ikan sudah mulai tumbuh besar. Karena umumnya ikan arowana bisa tumbuh hingga 1 meter loh sob. Dengan akuarium yang cukup luas, maka baby arowana akan cepat tumbuh besar juga, karena luas tempatnya sangat berpengaruh dengan kelangsungan pertumbuhannya. Untuk pengisian air akuarium, gunakan air yang tidak mengandung klorin. Biasanya air ini terdapat pada air PDAM ya sob, jadi harap dihindari jika sobat tidak ingin baby arowana sobat mati mendadak. Kemudian isilah air dan taburkan garam ikan secukupnya. Garam ikan ini sangat bagus loh untuk menetralkan air, dan untuk ketinggian air sobat bisa sesuaikan untuk baby arowana sobat ya. Saya pribadi menggunakan ketinggian air maksimal yaitu 20 cm untuk ikan arowana di size 7-12 cm. Yang kedua yaitu filterisasi dan alat akuarium. Ada pepatah mengatakan, rawatlah airmu, maka air akan merawat ikanmu. Yaps, kata-kata itu memang benar adanya ya sob. Ikan arowana merupakan ikan yang mudah stres jika kamu asal-asalan pelihara di akuarium. Karena ikan arowana sangat sensitif terhadap suhu air, pH air, dan kualitas air yang berubah drastis. Filterisasi ini sangatlah penting ya sob untuk menjaga kualitas air akuarium sobat. Karena jika tidak terfilterisasi, kotoran ikan ini akan mengendap dan ikan akan cepat terkena penyakit atau jamur. Dengan filterisasi yang bagus, maka ikan sobat akan terawat. Dan untuk jenis filterisasi sendiri, banyak sekali jenis filter untuk akuarium sobat semuanya. Mulai dari filter samping, filter belakang, yang dimana filter ini permanen melekat di akuarium, mirip dengan filterisasi chamber di kolam. Filter talang atau filter eksternal yang diletakkan di atas akuarium. Filter kanister yang dimana filter ini menggunakan tabung penyaring khusus di luar akuarium. Dan juga sang filter yang dimana mengalirkan air ke bawah akuarium dan menaikkan lagi menggunakan power head atau pompa akuarium. Untuk pemula saya sarankan menggunakan filter talang saja ya, karena filter ini cukup simple dan harganya terbilang cukup murah. Untuk alat pendukung filter ini, sobat bisa menggunakan pompa air akuarium yang biasa disebut power head. Untuk power head harus sesuai ya sob dengan size akuariumnya. Contohnya di akuarium 60 x 30.
kalian bisa menggunakan power head dengan tekanan air yaitu 1000 sampai 1200 liter per horse. Untuk akuarium 100 cm menggunakan power head 1500 sampai 2000 liter per horse agar aliran air tidak terlalu kencang ataupun terlalu lemah. Untuk media filterisasinya, Mimin akan kasih tahu nih media yang murah meriah dan cukup mudah ditemukan baik di toko ikan ataupun online. Oke, kita lanjut untuk tatanan filterisasinya. Chamber pertama menggunakan media filter mekanis berupa kapas penyaring akuarium. Untuk filter mekanis ini, Mimin sarankan menggunakan cotton magic ya, yang dimana menggunakan kain lembut dengan daya serap yang sangat cepat dan menyaring kotoran yang sangat halus sekalipun. Walaupun harganya lebih mahal ketimbang kapas biasa ya, keunggulan magic cotton ini selain menyaring kotoran yang sangat kecil yaitu pembersihannya yang sangat gampang dan simpel. Sobat bisa cuci dengan menyemprotkan dengan air bersih saja tanpa mengecek ataupun mengikatnya dan dapat digunakan berulang-ulang kali ya sob. Kelemahannya yaitu perawatan magic cotton ini harus benar-benar dicuci dengan bersih. Maksimal pembersihannya yaitu jangka waktu 5 hari sampai 1 minggu sekali, tergantung banyaknya kotoran ikan di akuarium sobat ya. Karena jika tidak dicuci, dari kotoran ikan tersebut akan menjadi inang cacing putih atau yang biasa disebut dengan cacing planaria. Dan cacing ini tergolong sangat cepat untuk berkembang biaknya loh. Walaupun sebenarnya cacing ini tidak berbahaya loh untuk ikan sobat semuanya, namun akan sangat mengganggu untuk pemandangan akuarium sobat semuanya. Tapi tenang, Nizam Aquatic tentunya punya solusi dong. Jika sobat sudah terlanjur mendapati cacing tersebut, sobat bisa tonton tutorialnya langsung klik di bagian pojok kanan atas atau bisa klik langsung di tautan di deskripsi video. Nah, itu untuk magic cotton atau media filter mekanis dengan kain. Namun jika sobat ingin menggunakan dengan kapas biasa, tidak masalah ya, karena fungsinya sama kok untuk menyaring kotoran ikan. Namun kelemahannya yaitu kapas ini hanya untuk sekali atau 2 kali pakai saja dan sangat boros untuk pemakaiannya. Untuk limbah kapasnya sendiri tidak mudah terurai loh sob, jadi tidak ramah untuk lingkungan. Kemudian untuk media filter pendukung lainnya yang diletakkan setelah media filter mekanis, kalian bisa menggunakan biobol atau biorambut, batu zeoloid, kemudian karang jahe dan bioring. Yang dimana media filter ini sangat murah meriah loh sob dibandingkan media filter lainnya, namun sangat baik untuk menjernihkan air dan menjadikan rumah bakteri baik. Yang dimana peranan bakteri baik ini akan menjaga kualitas air akuarium sobat semuanya. Untuk alat tambahan lainnya yaitu sobat bisa menggunakan aerator sebagai penambah gelembung udara supaya kadar kandungan oksigen di akuarium sobat maksimal. Untuk memaksimalkan kandungan oksigen di akuarium dan mengkristalkan air sobat di akuarium, sobat bisa memodifikasi aerator ini menjadi kanister media filter biologis Caltnus K1. Mungkin sobat bertanya, apa sih itu Caltnus K1? Tenang, Nizam Aquatic juga membahas tentang media filter ini ya. Kalian bisa langsung klik di pojok kanan atas video atau bisa klik link video di deskripsi video. Berapa sih harga kanisternya? Tenang sob, kanister itu bisa dibuat sendiri kok, tidak rumit dan harganya pun murah, hanya dengan botol bekas pun bisa jadi loh. Untuk tutorial membuat kanisternya sendiri, Nizam Aquatic juga ada kok, tenang saja. Sobat bisa klik di pojok kanan atas video atau bisa klik link video di deskripsi video. Yang kedua, pemilihan baby arwana. Ya betul, pemilihan bibit atau anakan arwana ini sangat penting ya, dimana nanti sobat bisa memilih arwana dengan kualitas baik supaya nanti besarnya tidak mengecewakan. Walaupun itu tergantung dengan cara sobat memelihara ikan tersebut ya sob. Nah, untuk pemilihan baby arwana, carilah ikan arwana yang tidak memiliki cacat dan sehat, warna yang baik dan cara berenang yang stabil, atau tidak nunding ataupun tidak turun ekor. Tidak ada cacat pada badan dan sirip. Namun kembali lagi kepada perawatan ikan itu sendiri ya sob. Yang ketiga, memindahkan ikan arwana. Nah, banyak yang salah kaprah di sini nih.
Apalagi pemula. Kita pas beli sehat, pas ditaruh di akuarium malah ikan menjadi mati mendadak. Nah, sobat nggak mau kan kejadian seperti ini? Langkah yang benar adalah ketika sobat mau memindahkan ikan arwana sobat, perlu aklimasi ikan terlebih dahulu ya. Yang dimana aklimasi merupakan ikan yang masih terbungkus dibiarkan di dalam akuarium terlebih dahulu sekitar 5-10 menit. Tujuannya agar suhu air menjadi stabil dan ikan tidak akan kaget dengan suhu air yang berubah drastis, karena ikan arwana sangat sensitif dengan suhu air yang berubah mendadak dan mengakibatkan kematian pada ikan. Nah, jika sudah cukup waktunya, sobat bisa membuka perlahan ikatan pembungkus dan biarkan air akuarium masuk ke plastik dengan sendirinya secara perlahan hingga ikan akan terbiasa dengan suhu air tersebut, dan ikan pun akan berenang keluar dari plastik dengan sendirinya. Nah, jadi tahu kan alasan ikan arwana yang baru beli terus langsung dimasukkan ke akuarium langsung mati mendadak? Sepele bukan, namun berakibat fatal ya sob. Oke, next kita lanjut. Yang keempat yaitu pakan ikan. Ikan arwana merupakan ikan predator. Ya, untuk makanannya tidak susah kok. Untuk size baby, kalian bisa menggunakan cacing beku, cacing sutra, ataupun cacing tanah pun tak masalah. Jika size ikan sudah mencapai 13 cm ke atas, kalian bisa menggunakan jangkrik kecil, kodok, udang, ikan cere, dan untuk selingannya bisa menggunakan ulet Hongkong untuk menebalkan mentalnya. Untuk pakan yang bagus, sobat bisa menggunakan udang karena kandungan udang bisa cepat menaikkan warna ikan arwana kalian. Lima, pergantian air akuarium. Nah, untuk pergantian akuarium sangatlah penting ya sob, agar kualitas air pun tetap terjaga. Untuk pergantiannya pun tidak asal-asalan ya sob. Untuk pergantian air minimal yaitu 20% saja dan maksimal yaitu 40% saja dengan cara pengisian bertahap. Jika sobat menggantinya secara keseluruhan akan sangat berakibat fatal loh sob. Nah, 100% ikan akan mabok dan mati, terkecuali air yang sobat gunakan sudah diendapkan 1 kali 24 jam. Itu pun diperlahan ya mengalirkannya. Jika sobat terpaksa atau dalam keadaan genting ingin menambah air dengan kapasitas yang banyak, sobat bisa lakukan tutorial yang sudah Nizam Aerobatik buatkan. Sobat bisa klik di bagian pojok kanan atas atau klik link video di deskripsi video. Yang keenam adalah alat pendukung. Alat pendukung berikutnya selain pH dan aerator adalah heater ya sob. Ya mungkin kebanyakan orang sih sepele ya mengenal heater. Nah, sobat tahu nggak nih heater untuk apa? Heater merupakan alat pemanas air yang dimana heater merupakan alat untuk stabil suhu air akuarium kamu ya sob. Dan juga alat untuk mencegah pertumbuhan jamur dan white spot pada ikan arwana sobat. Dengan suhu di atas 28 derajat Celcius, maka jamur dan white spot akan mati atau tidak akan kuat di suhu tersebut ya sob. Alhasil ikan arwana kalian akan terhindar dari jamur dan white spot. Yang kedua yaitu aerator AC/DC atau bisa menggunakan aerator baterai untuk berjaga-jaga ketika terjadi pemadaman listrik. Dengan adanya aerator baterai, kamu bisa menyalakan aerator tanpa listrik agar ikan arwana kalian bisa mendapatkan oksigen dan oksigen di dalam akuarium pun stabil. Banyak kasus loh ikan arwana mati karena pemadaman listrik ini, karena umumnya ikan arwana tidak bisa mendapatkan oksigen secara langsung di udara. Alhasil ikan akan kehabisan oksigen dan mati. Nah, mungkin itu saja ya tips atau tutorial cara memelihara ikan arwana untuk pemula dari Nizam Aerobatik. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kalian semua ya sob. Jika kamu suka dengan video ini, bisa dong klik tombol like-nya dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Nizam Aerobatik. Salam satu amis, see you next time, bye bye.